Di dalam surat Al-Fatihah terdapat 7 ayat dan hanya 1 ayat yang isinya adalah permohonan hamba kepada Rabb-Nya, yaitu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan Allah Ta'ala kemudian menjelaskan kepada kita, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah mendapat nikmat orang-orang yang menempuhnya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, bila mana pengertian siratal mustaqim ini yang Allah katakan siratal ladzina an'amta alaihim, kita tafsirkan secara liberal, secara bebas, tanpa aturan, mungkin kebanyakan manusia hari ini akan memandang orang yang kayalah orang yang di atas siratal mustaqim. Karena orang kaya yang punya banyak kenikmatan. Orang yang berkedudukanlah di tengah masyarakat yang dikatakan di atas siratal mustaqim. Karena orang yang berkedudukan dihormati, diberikan banyak fasilitas, diberikan banyak privilege, ya, keutamaan-keutamaan oleh masyarakat. Dan ini kenikmatan. Singkat cerita, kebanyakan manusia di zaman sekarang akan mengartikan siratal mustaqim itu dengan pengertian yang bersifat materialisme, ya, kebendaan, atau sekuler. Sekuler itu keduniaan. Padahal tidak boleh kita mengartikan siratal ladzina an'amta alaihim demikian. Karena memang Allah tidak memaksudkan demikian. Karenanya Ibnu Katsir mengkaitkan ayat ini, mengkaitkan definisi siratal mustaqim ini dengan ayat yang lain, yang juga merupakan firman Allah Ta'ala, surat An-Nisa ayat 68 dan ayat 69. Di sana Allah Ta'ala berfirman, wala hadainahum siratam mustaqimah wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama orang-orang yang memperoleh nikmat karena menempuh jalan yang lurus tadi, yaitu dari kalangan an-nabiyyin, para nabi-nabi, as-siddiqin, orang-orang yang benar, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan as-salihin, orang-orang yang saleh. Dan mereka inilah sebaik-baiknya teman fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bukan saja Allah kemudian menerangkan jalan yang lurus itu jalan yang mana, tetapi Allah berikan contoh kelompok manusia yang telah mendapatkan nikmat karena menempuh jalan yang lurus itu. Dan ternyata ada 4 kelompok. Ada kelompok para nabi, ada kelompok siddiqin. Siddiqin ini artinya orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam ucapannya, benar dalam perbuatannya, benar dalam isi hatinya, benar dalam keberpihakannya, ya. Ini siddiqin. Atau kelompok ketiga asy-syuhada, orang-orang yang rela mengerahkan segenap jiwa raganya, hartanya di jalan Allah Ta'ala, sehingga dia terbunuh
oleh musuh-musuh Allah Ta'ala di medan peperangan fisabilillah. Sedangkan kelompok yang keempat adalah as-salihin, orang-orang yang banyak berbuat amal saleh, amal ibadah. Pendek kata, orang-orang yang senantiasa menghidupkan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, inilah 4 kelompok yang Allah terangkan dalam surat An-Nisa 68-69. Allah katakan mereka telah mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus itu. Dan jujur, kalau dikatakan para nabi telah mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus itu, tidak semua nabi nasibnya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman menjadi apa? Menjadi raja, mempunyai kerajaan yang masya Allah, nggak ada tandingannya. Sehingga bukan saja manusia yang menjadi rakyatnya, tapi bahkan jin juga menjadi rakyatnya. Ya, dimobilisasi, dikerahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi tidak semua nabi itu seperti Nabi Sulaiman menjadi raja. Tidak semua nabi itu Nabi Yusuf alaihissalam yang sempat menjadi perdana menteri, ya, di Mesir, sehingga dia mendapatkan banyak kemuliaan secara duniawi. Tidak semua nabi seperti itu. Ada Nabi Ayyub alaihissalam yang ternyata sekian puluh tahun dalam hidupnya dia harus menderita penyakit yang sampai menyebabkan berbagai pihak yang dekat dengan dirinya akhirnya juga meninggalkan dia. Tetapi Allah mengatakan semua nabi-nabi telah mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus. Ada Nabi Isa alaihissalam yang bahkan mengalami fitnah sedemikian dahsyat sehingga para pendeta-pendeta Bani Israel di masanya melemparkan tuduhan kepada Isa alaihissalam sebagai pembuat makar, sehingga mereka bekerja sama dengan penguasa Romawi yang ketika itu berkuasa di Palestina, termasuk di Baitul Maqdis di Yerusalem. Mereka memberikan laporan palsu bahwa di tengah-tengah masyarakat kami ada seorang pemuda yang punya niat makar, ingin menggulingkan, ingin melawan pemerintahan Romawi. Tangkaplah dia, eksekusilah dia, ya. Nah, yang kayak gini ini dapat nikmat karena menempuh jalan Allah yang lurus, ya. Jadi keliru besar kalau kita kemudian menafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim dengan bayang-bayang nilai-nilai keduniaan atau materialisme. Karena memang hakikat di atas siratal mustaqim bukan demikian. Yang pasti, tatkala kita berdoa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya, maka kita ibaratnya sedang mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan 4 itu. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dengan catatan, sudah barang tentu mustahil kita menjadi bahagian dari kelompok pertama, an-nabiyyin. Kenapa? Karena pintu kenabian telah ditutup. Semenjak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, beliau merupakan khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi, yang maknanya la nabiyya ba'dah, enggak ada lagi nabi setelah beliau. Karenanya beliau juga kadang dijuluki nabi akhir zaman. Karena beliau nabi akhir zaman, berarti dunia semenjak hadirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mulai memasuki lembaran-lembaran terakhir perjalanannya, dan tidak lama lagi dunia ini akan mengalami kematiannya yang kita sebut sebagai as-sa'ah, kiamat, ya. Dan kita umat beliau, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karenanya juga dijuluki umat akhir zaman, yang maknanya adalah we are the last of mankind. Kita ini ujung terakhir perjalanan umat manusia. Sesudah kita nggak akan ada lagi umat manusia, Pak, karena dunia ini akan berakhir.
Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tatkala kita membaca ayat ini, berdoa begini dalam salat kita, dalam surat Al-Fatihah, kita pada hakikatnya meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam salah satu dari 4 golongan tersebut, kecuali golongan para nabi. Sudah tidak mungkin kita menjadi nabi. Ya, tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalaupun datang Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti, beliau tidak berperan sebagai nabi yang membawa syariat baru, apalagi membenarkan agama Nasrani yang sudah jauh inhiraf, menyimpang dari ajaran asli Isa alaihissalam. Tetapi Isa alaihissalam akan turun sebagai pengikut millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Isa alaihissalam akan mengajak semua orang kafir, semua ahli kitab Yahudi Nasrani untuk memeluk agama Nabi akhir zaman, memeluk Islam. Baik, karenanya yang mungkin adalah 3 kelompok yang lainnya, yang sisanya. Kita mungkin meminta kepada Allah menjadi kalangan as-siddiqin. Kita mungkin meminta kepada Allah menjadi kalangan asy-syuhada. Kita mungkin meminta kepada Allah menjadi kalangan as-salihin. Mari kita lihat satu persatu. Ketika kita meminta kepada Allah menjadi kalangan as-siddiqin, maka kita harus akui bahwa untuk diri kita memenuhi kriteria as-siddiqin tidaklah mudah. Ya. Kenapa? Karena tadi saya katakan as-siddiqin ini orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang benar ucapannya, benar sikap-sikapnya, benar perilakunya, benar keberpihakannya. Dari sekian ribu para sahabat yang mendampingi Nabi Muhammad SAW, generasi awal umat Islam, hanya satu dari para sahabat yang Nabi beri julukan As-Siddiq. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar adalah sahabat yang semenjak Nabi memproklaim, menyatakan dirinya Nabiullah, Rasulullah, beliau tidak pernah mengingkari apapun yang dibawa oleh Nabi. Jangankan mengingkari, meragukan saja tidak pernah. Dia baru dengar kabar saja bahwa sahabatnya yang bernama Muhammad mengaku dirinya Nabi, langsung tiba-tiba hatinya sudah nyantol, ingin segera ketemu dan ingin mendengar langsung pengakuannya. Dan ketika Nabi menyebutkan, menjelaskan, langsung dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Dari sekian sahabat, ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, baru sampai kembali sebelum subuh di Masjidil Haram. Kemudian beliau mengumumkan bahwa diri beliau semalam diperjalankan oleh Allah Ta'ala pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian menembus 7 lapis langit, bertemu dengan Allah Ta'ala, terus kembali lagi. Maka orang-orang musyrik segera mentertawakannya, dan segera mereka, diantaranya ada 2 orang musyrik, pergi khusus ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, karena mereka ingin menggoyang keyakinannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka datang, mereka ketuk pintunya, mereka katakan, "Hai Abu Bakar, sudah datangkah berita dari sahabatmu yang tampaknya semakin gila itu?" Berita apa? Apa yang diucapkan oleh Muhammad? Mereka ceritakan apa yang mereka dengar, bahwa Nabi mengaku diperjalankan Allah dalam semalam, bolak-balik ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menembus 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha, terus kembali lagi ke Masjidil Haram. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak, benar-benar sudah gila sahabatmu itu. Abu Bakar tidak bergoyang sama sekali. Dia mengatakan, kalau memang itu ucapan dari beliau, shadaqtuhu, aku benarkan. Ya kan? Jangankan itu, yang lebih dari itu pun aku benarkan. Aku membenarkan selama ini ketika beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang kata beliau terima dari Jibril alaihissalam, yang kata Jibril alaihissalam ini datang dari Allah Ta'ala. Kenapa yang ini aku tidak terima? Masya Allah. Jadi beliau ini memang luar biasa. Nah, hari ini kita harus mengakui bahwa kita sedang menjalani hari-hari yang penuh dengan fitnah. Sebagaimana yang Nabi gambarkan, bahwa babak di mana kita berada hari ini, Pak, ini babak
yang Nabi katakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya kumpulan fitnah yang begitu banyak sehingga menjadi seperti malam yang gelap gulita. Ini zaman kita sekarang, Mbak. Hadis ini mengacu ke zaman kita. Jadi saudaraku rahimakumullah, tidak bisa kita pungkiri di zaman kita sekarang ini yang namanya mencari orang yang siddiq itu sulit sekali. Tapi kalau mencari pembohong di zaman ini mudah sekali. Jangan-jangan termasuk yang kita lihat di cermin, dia juga termasuk di dalamnya, walaupun sekali-sekali, jarang-jarang. Tapi ada juga kita bohong-bohong juga. Gitu. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian senantiasa bersama as-sadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Jadi ibaratnya kalau kita mau masuk kelompok as-siddiqin ini ada syarat. Syaratnya apa? Kita memiliki suhbatus salihin, bahkan suhbatus siddiqin. Kalau mau dikatakan kita masuk ke dalam kelompok siddiqin ini, kita sendiri harus mempunyai lingkungan pergaulan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Dan mencari yang kayak gitu gak gampang zaman sekarang. Makanya saya katakan, di zaman kita sekarang ini, mintalah kepada Allah menjadi kalangan as-siddiqin. Cuman jangan terlalu pede, jangan terlalu self-confident bahwa itu akan dipenuhi. Kenapa? Karena susah, Pak. Syaratnya susah. Makanya Nabi sampai mengatakan betapa mulianya orang yang terus-menerus berusaha menjadi orang yang siddiq. Nabi mengatakan dalam hadisnya, inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajulu la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya sidq, jujur, benar itu akan mengantarkan seseorang kepada albir. Albir itu perbuatan-perbuatan kebaikan. Dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke jannah, ke surga. Dan sungguh seorang yang terus-menerus berupaya untuk menjadi siddiq, benar, ya, Allah Ta'ala akan menstempel dia dengan stempel siddiqan, laki-laki yang siddiq, ya. Tapi begitu juga sebaliknya kata Nabi, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajulu la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan sungguh dusta akan mengantarkan seseorang kepada al-fujur. Al-fujur itu perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang jelek di mata Allah Ta'ala. Dan fujur ini akan mengantarkan orang sampai kepada neraka. Dan sungguh seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, maka Allah Ta'ala pada titik tertentu akan menstempel dia dengan stempel kadzaban, pendusta, ya. Baik, itu yang pertama. Jadi berdoa minta masuk golongan siddiqin silahkan, sah, mubah, dibolehkan. Cuma jangan terlalu pede untuk mendapatkannya, karena kita sedang hidup di era pendusta yang ramai, Pak. Bukan orang jujur yang ramai. Ini zaman yang Nabi diantaranya mengatakan waktu minal khain wa khuwinal amin. Pengkhianat dipercaya, diangkat jadi pemimpin, diberi amanah. Sebaliknya orang yang amanah dikhianati, disingkirkan, difitnah, dituduh, diframing macam-macam. Nah, sehingga di zaman seperti ini tentunya berdusta itu sesuatu yang mendapatkan endorsement. Sebaliknya berlaku jujur mendapatkan banyak tekanan-tekanan, kesulitan-kesulitan. Hanya orang pilihan yang benar-benar bisa mencapai derajat siddiqin di zaman seperti ini. Baik, karenanya kita lihat yang kedua, yang berikutnya. Asyuhada. Minta kepada Allah masuk golongan asyuhada, orang yang mati syahid. Mungkinkah? Mungkin.
Cuma lagi-lagi ini tampaknya probability-nya kecil. Kenapa? Karena kita tidak ditakdirkan hidup di satu wilayah yang sedang berperang. Jadi untuk mendapatkan mati syahid karena peperangan tampaknya sulit. Cuman jangan salah, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadis beliau, "Man talabas syahadata bisidqin," barang siapa yang ingin meraih mati syahid dengan kejujuran, niscaya dia akan memperoleh derajat mati syahid sekalipun dia meninggalnya di atas ranjangnya. Ya. Jadi artinya apa? Sah Anda mau minta jadi golongan asyuhada, sah sekalipun Anda tinggal di satu wilayah yang tidak ada peperangannya. Kenapa? Karena boleh jadi pintu kesyahidan itu Anda dapatkan tidak lewat jalan peperangan. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, beliau pergi haji terakhirnya. Kemudian di salah satu tempat mustajab ketika sedang haji, dia berdoa. Dan di antara isi doanya terdengar oleh orang yang duduk di samping beliau. Dalam doanya kurang lebih beliau berkata, Allahumma rzuqni asyhadata fi ardin nabi. Ya Allah, aku mohon kepada engkau rezeki mati syahid di bumi Rasulmu, di bumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan Ardun Nabi itu adalah kota Madinah, ya. Kemudian pulanglah dia haji. Dalam perjalanan pulang, sahabat yang duduk di samping Umar bin Khattab yang mendengar isi doa tadi terus bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, mohon maaf aku sempat mendengar isi doamu begini dan begini. Bagaimana mungkin itu bisa dikabulkan? Bukankah di Madinah sudah tidak ada lagi medan peperangan?" Tentunya kemungkinan mati syahid itu kalau seseorang pergi ke tepi negeri kita menghadapi musuh-musuh Persia, musuh-musuh Romawi, begitu, ya kan? Dijawab sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aku sudah meminta kepada Allah, sisanya terserah Allah." Ya. Nah ternyata benar. Kita tahu bahwa pada suatu pada suatu pagi sedang memimpin sholat subuh, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an ternyata ditikam, ya. Yang menikamnya adalah seorang budak Persia, Majusi, penyembah berhala api, musyrik, ya. Yang memang niat dia membunuh Umar bin Khattab karena dia sebagai orang Persia, dia merasa kesal karena Umar bin Khattab telah mengerahkan pasukan untuk menyerbu ke Persia dan mengalami kemenangan. Persia mengalami kehinaan dan kekalahan. Dan dia geram, dia ingin balas dendam. Maka dia masuk ke kota Madinah, dia menjadi budak dari salah seorang warga kota Madinah. Lalu kemudian diam-diam pada suatu malam dia asah pisau tajam-tajam, dia taburkan racun mematikan. Kemudian dia berniat pagi harinya akan ikut sholat subuh dengan kaum muslimin, berpura-pura tentunya untuk punya kesempatan menikam, membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di zaman itu Pak, tentunya orang sholat subuh bukan muslim ya bisa. Kenapa? Karena di zaman itu tidak ada listrik. Sholat subuh dan isya itu sholat yang gelap. Jadi orang berpura-pura muslim nggak ada yang tahu. Maka ditikamlah beberapa kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kepayahan beliau menghadapi sakratul maut, sempat Umar bertanya, "Siapakah yang menikamku?" Maka ketika disebutkan nama budak Majusi itu, Abu Lu'lu', dia pun mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena dia bersyukur yang membunuhnya bukan sesama saudara muslim. Yang berarti peluang dia mati syahid memang besar, ya. Karena orang mati syahid itu terbunuh oleh musuh-musuh Allah Ta'ala, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, sah, silahkan Anda mau minta ihdinas siratal mustaqim yang maknanya adalah tunjuki aku jalan yang lurus, jalan untuk meraih mati syahid, silahkan, sah itu. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an
sahabat yang terkenal, sangat piawai di dalam peperangan. Bukan saja piawai sebagai seorang tentara, sebagai seorang jundullah, prajurit Allah, tapi setiap peperangan beliau menjadi panglima. Beliau yang ngatur strategi peperangan. Dan praktis semua peperangan asalkan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, Saifullah Al-Maslul, niscaya pasukan Islam meraih kemenangan. Jadi beliau saking dahsyatnya dalam berperang, termasuk mengatur strategi berperang, beliau mendapat julukan Saifullah Al-Maslul, ya. Pedang Allah yang tajam, ya, yang terhunus begitu. Jadi Khalid bin Al-Walid nggak pernah ketinggalan dalam berbagai medan peperangan semenjak beliau masuk Islam. Ya. Namun beliau tidak menemui kematiannya di medan peperangan. Bicara mau, pasti mau. Bicara cita-cita, pasti menjadi cita-cita Khalid bin Al-Walid. Tetapi qadarullah, Allah tidak mentakdirkan Khalid bin Al-Walid menemui kematiannya di medan peperangan. Di mana dia menemui kematiannya? Di atas ranjangnya. Dia sakit, ya, di atas ranjangnya. Dan ketika dia dimandikan jenazahnya, yang memandikan mengatakan di sekujur tubuh Khalid bin Al-Walid tidak kurang ada 80 bekas luka. Luka tombak, luka panah, luka pedang, ya, besatan pedang, ya. Itu ada di sekujur tubuhnya, tapi Allah tidak mentakdirkan dia mati di medan peperangan, di atas tempat tidurnya. Karenanya beliau terkenal dengan kutukannya menjelang ajalnya, ya. Kalimatnya adalah manamatil jubana, may the cowards, may the eyes of the cowards never sleep, katanya. Semoga mata para pengecut tidak bisa tidur nyenyak, katanya. Artinya dia ingin mengatakan, hei para pengecut, hei orang-orang yang lebih doyan tidur ngendon di rumah, tidak mau pergi berjihad fisabilillah karena takut mati. Lihat aku ini, Khalid ibn al-Walid, panglima perang yang ikut dalam berbagai peperangan, yang peluang mati syahidnya sangat besar, ternyata harus menemui kematian di atas tempat tidur. Semoga kalian wahai para pengecut tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak, gitu. Nah, hari ini kutukan Khalid bin Al-Walid masih berlaku, Pak. Banyak para pengecut yang nggak bisa tidur nyenyak, Pak. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, silahkan minta kepada Allah mati syahid. Hanya saja peluangnya tampaknya kecil, ya. Nah, yang kelompok terakhir as-salihin, orang-orang yang saleh. Nah, ini mungkin sekali kita menjadi orang-orang yang saleh. Walaupun juga tetap berat. Kenapa? Karena sekeliling kita yang banyak bukan orang saleh, yang banyak orang toleh, Pak. Cuma beda yang satu nggak pakai tiang, satu pakai tiang. Saleh itu orang yang selalu memberi maslahat kemana-mana. Tapi kalau toleh ini orang yang jahat, orang yang menimbulkan masalah aja ke sana kemari. Begitu. Nah, jadi sekalipun kita mau jadi salihin pun juga cukup berat. Kenapa? Karena kita harus memiliki sahabatus salihin, persahabatan dengan orang-orang saleh. Yang mencarinya di zaman sekarang juga tidak mudah. Tetapi at least, ya, kita masing-masing bisa berlomba dalam berbuat kebaikan agar kita meraih derajat as-salihin ini. Dan ingat, Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan kepada istri beliau yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza zahara al-ma'asi fi ummati, ammahumullahu bi'adzabin min indih." Bila mana kemaksiatan sudah merata di tengah umatku, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan azab yang berlaku umum. Sehingga Ummul Mukminin Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah ada orang-orang saleh di tengah kaum itu pada masa itu?" Kata Nabi, orang-orang saleh itu pun terkena dampaknya. Dikejar terus sama Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana nasib orang-orang saleh itu?" Orang-orang saleh itu akan turut meninggal dikarenakan azab yang merata itu, namun mereka akan diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kejar, Pak. Ini yang kita kejar. Jadi kalau kita di tengah-tengah suasana banyak orang meninggalkan sunnah, suasana banyak orang yang lebih toleh daripada yang saleh, kita terus berusaha mengembangkan diri menjadi orang yang saleh, yang berarti minoritas, ya kan? Mudah-mudahan kalaupun Allah datangkan azab kepada kaum ini, ya kan, mudah-mudahan kita termasuk seandainya meninggal karena azab itu bukan karena kita mau diazab,
Tapi karena Allah Ta'ala menghadirkan kita dalam situasi yang nggak bisa dihindari, sehingga datang kematian kepada kita, tapi Allah akan ampuni dan rahmati. Karenanya saudaraku rahimakumullah, marilah kita memperbanyak amal ibadah kita hablum minallah, dan amal saleh kita hablum minan nas. Ya. Mari kita cek and recheck bagaimana hubungan baik kita dengan orang tua kita, bagaimana hubungan baik kita dengan istri, pasangan hidup kita, anak-anak kita, bagaimana hubungan baik kita dengan tetangga-tetangga kita, bagaimana hubungan baik kita dengan kerabat-kerabat kita. Ya. Ini penting, Pak, karena ini yang akan menjadi pintu-pintu kesolehan bagi diri kita. Bagaimana kita menunjukkan di hadapan Allah bahwa kita mau menyisihkan sebagian waktu kita untuk khalwat, berdua-dua dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita tidak puas sekedar mengerjakan sholat 5 waktu yang wajib, tapi kita tambah dengan tambahan-tambahan yang memang dianjurkan. Ya. Sebagai contoh misalnya, Nabi mengatakan, afdhalus sholah ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling utama sesudah mengerjakan sholat 5 waktu yang wajib adalah sholat malam. Ya. Sholat malam itu penting sekali, Pak. Ya. Apalagi di zaman seperti sekarang, Pak. Di zaman seperti sekarang ini, Pak, kalau kita nggak sholat malam, saya khawatir, Pak. Zikir-zikir kita ini tekor, tahu tekor? Kurang dari keperluannya. Karena apa? Dahsyatnya kemaksiatan yang ada di sekeliling kita. Padahal dengan zikrullah, dengan ibadah itulah kekuatan ruhani kita ini berkembang, sehingga kita bisa menepis kemaksiatan yang muncul saat ini. Begitu gencarnya. Jadi marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang seandainya menjadi orang yang saleh. Salah satu indikatornya, ketika kita terbangun pagi hari terus dengar azan subuh, kita nggak lagi mengucapkan alhamdulillah, tapi kita ucapkan innalillah, malam ini berlalu tanpa aku sholat malam. Gitu. Ya. Jadi jangan bersyukur begitu bangun, subuh alhamdulillah. Itu enggak, ini telat ini. Mestinya kita bangun malam tadi. Gitu. Karena apa? Karena kita tahu itu sholat yang paling utama sesudah sholat 5 waktu. Para sahabat 3 tahun pertama semenjak kenabian Nabi, ya mereka yang as-sabiqunal awalun itu, mereka itu tidak pernah meninggalkan sholat malam, Pak, karena mereka tahu betapa beratnya beban fitnah yang ada di kota Mekah sebelum hijrah itu. Baik, jadi saudaraku rahimakumullah, silahkan meminta kepada Allah menjadi golongan as-salihin. Dan ini peluangnya ada lebih besar daripada peluang mati syahid, lebih besar daripada peluang menjadi siddiqin. Walaupun masing-masing punya tantangannya sendiri-sendiri. Nah, manapun golongan yang kita akhirnya dimasukkan Allah ke dalamnya, dan mudah-mudahan memang Allah masukkan kita ke dalam salah satu dari 3 golongan ini, ya. Tetapi kita harus bertanya, apa sih yang menyebabkan seseorang dikatakan mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus? Kuncinya apa? Hakikat di atas jalan lurus itu apa? Mari kita lihat ayatnya kembali. Surat An-Nisa 68-69. Wala hadainahum siratan mustaqima. Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sungguh kami akan pasti menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, mereka akan bersama dengan orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Kuncinya di mana, Pak? May yuti'illah war rasul. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul. Jadi terserah, Allah akan mengantarkan kita, menunjuki kita menjadi salihinkah, menjadi syuhadakah, menjadi siddiqinkah. Tapi yang penting, inti dari ketiga kelompok yang walaupun kelihatan berbeda ini termasuk an-nabiyyin adalah mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi top priority of obedience dalam hidup mereka, prioritas keutamaan ketaatan mereka dalam hidup mereka adalah Allah dan Rasulnya. Itu adalah syarat di atas siratal mustaqim, bukan saja sebagai fard pribadi, tetapi sebagai mujtama, sebagai masyarakat. Mau masyarakat kita disebut di atas siratal mustaqim,
pastikan masyarakat ini prioritas ketaatannya adalah Allah dan Rasulnya. Dan apa sih maknanya Allah dan Rasulnya menjadi prioritas ketaatan? Maknanya adalah pribadi tersebut, masyarakat tersebut menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai the sole reference, sebagai rujukan satu-satunya. Bukan rujukan, salah satu rujukan, bukan Pak, satu-satunya rujukan, Quran dan Sunnah. Nah, kembali kepada realita dunia yang sedang kita jalani sekarang, inilah kesulitan kita Pak. Jangankan sebagai masyarakat, sebagai pribadi saja sulit betul. Kita menjadikan diri kita pribadi yang apa-apa kita kembalikan kepada Allah, apa-apa kita kembalikan kepada Rasul, apa-apa kita kembalikan kepada Quran, apa-apa kita kembalikan kepada Sunnah. Ya toh? Karena apa? Karena banyaknya hal yang menghalangi kita untuk melakukan itu. Sekali lagi saya tegaskan, jangankan sebagai masyarakat, sebagai pribadi saja sulit, apalagi sebagai masyarakat Pak. Kenapa? Karena semenjak runtuhnya kehidupan yang semestinya kita jalani tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi, ya, maka sejak saat itu centang perenang umat Islam sedunia ini, centang perenang. Kemudian di masing-masing kelompok kaum muslimin itu, ya kan, masing-masing mencari rujukan selain Quran dan Sunnah, ya. Itulah sebab kekacauan kita hari ini Pak. Makanya pantas Nabi mengatakan kakita'il lailil muslim, kayak malam yang gelap gulita. Suatu ruangan dikatakan gelap gulita karena ruangan itu nggak ada apanya Pak, nggak ada cahaya. Sedangkan bagi kita orang beriman Pak, sumber cahaya dari mana? Dari Allah. Allah sendiri yang menerangkan dalam surat An-Nur, di ayat An-Nur, ya kan? Di surat An-Nur itu ada ayat namanya ayat cahaya Pak. Yaitu ayat 35 yang bunyinya Allahu nurus samawati wal ardh. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Bagaimana caranya Allah beri cahaya itu kepada penghuni bumi ini, kita umat manusia, ya kan? Caranya adalah Allah kirim kurir secara berkala yang disebut al-anbiya wal mursalin alaihimussalam, para nabi dan para rasul. Dititipkan lewat nabi dan rasul itu cahaya. Dan karena kita hidup di nabi yang terakhir, di era nabi terakhir, maka cahaya itu dari mana? Al-Quran. Karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat pertama, Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Rabb mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi jelas Al-Quran ini adalah pelita sebenarnya umat Islam. Dan selamanya umat Islam akan menjadi umat di atas siratal mustaqim ketika Al-Quran dan tentunya Sunnah sebagai aplikasinya, ya kan, itu dijadikan satu-satunya sumber pelita, Pak. Gitu. Tanpa ada keraguan sedikit pun. La raiba fi, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi semenjak tahun yang saya sebutkan tadi itu, Pak, di berbagai negeri muslimin muncullah lampu tempel, Pak. Bukan pelita yang datang dari Allah Ta'ala. Dan celakanya kaum muslimin ketika dipromosikan lampu tempel ini, tidak sedikit yang kemudian ya menggunakan ilmu cocokologi. Cocok dia dengan Islam gitu. Padahal bukan Islam. Oke lah cocok, tapi bukan Islam. Dan kalaupun cocok, kenapa milih yang itu? Kenapa nggak milih Islam? Kalau memang cocok dengan Islam, nggak bertentangan dengan Islam, ya pilih Islam dong. Tapi Ustadz, nggak semua orang Muslim kan Ustadz, nggak semua orang sepakat bahwa lampunya adalah Al-Quran. Memang, tapi kan kita sepakat. Kita kan ingin jadi hamba yang beriman, kita ingin jadi hamba yang menyebarluaskan kebaikan, dan kita yakin dengan itu. Sementara mereka yakinnya dengan apa? Dengan yang tidak jelas. Kenapa kelompok orang yang yakin dengan yang jelas harus mengalah kepada kelompok yang punya keyakinan yang tidak jelas? Ini yang jadi pertanyaan besar, Pak. Maka marilah kita berlomba-lomba mendidik diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal,
supaya mari kita mulai dari pribadi-pribadi menjadikan ya Allah dan Rasulnya top priority of obedience ya. Ini penting Pak. Kenapa? Karena banyak sekali hari ini ya, orang pengajian sekalipun ya, ngajinya juga nggak kurang-kurang Pak, rajin betul. Tetapi kemudian mau menjadikan selain Allah dan Rasulnya sebagai top priority of obedience. Gitu. Yang menyebabkan mereka akan menyesal di akhirat dan diabadikan oleh Allah dari sekarang. Dan ini pengabadian ini di dalam Al-Quran ini fungsinya buat kita yang masih hidup di dunia Pak, bukan buat mereka yang sudah di akhirat. Silakan dipelajari, silakan dicatat surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Allah Ta'ala berfirman, Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balik di api neraka, jadi sedang disiksa, mereka berucap, aduhai, aduhai, alangkah baiknya seandainya dahulu kami di dunia mentaati Allah dan mentaati Rasul. Jadi lewat ayat ini sudah cukup Pak, keterangan dari Allah bahwa orang itu masuk neraka dikarenakan dulu di dunia tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul. Tapi Allah tidak ingin kita sekedar dapat satu poin pelajaran itu saja. Ada pelajaran berikutnya Allah ingin berikan kepada kita yang digambarkan dalam ayat berikutnya, ayat 67. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Lalu mereka penghuni neraka ini berkata, melanjutkan ya, ucapan mereka yang sebelumnya, ya Rabb kami, sungguh kami dahulu di dunia telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi rupanya penghalang mereka mentaati Allah dan Rasul waktu di dunia siapa? Siapa? Hah? Para pemimpin dan para pembesar. Tapi pemimpin pembesarnya nggak sepenuhnya mereka saja yang berdosa. Yang berdosa juga siapa? Ya dianya. Kenapa dia pasrah bongkoan sama pemimpin dan pembesar model begitu? Ya kan? Kenapa dia berulang kali mengatakan itu ulil amri kudu ditaati, kalau nggak khawarij. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Di mana ini logikanya? Karenanya di ayat 68 mereka melanjutkan penyesalan mereka, bahkan dengan emosinya, sambil sedang membara di dalam api neraka. Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka mantan pemimpin, mantan pembesar kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Marah mereka. Kemarahan yang bermanfaat atau tidak Pak? Tidak bermanfaat. Menyesal mereka, menyesal yang bermanfaat tidak Pak? Tidak bermanfaat. Ingat Pak, dalam Islam salah satu hal penting yang harus kita sering lakukan adalah menyesal. Karena menyesal adalah salah satu poin penting di dalam kegiatan baik yang bernama taubatan nasuha. Tapi ada syaratnya. Menyesal yang dilakukan pada saat masih ada waktu untuk berubah. Kalau sudah nggak ada waktu untuk berubah, itu penyesalan yang tiada gunanya. Ya. Dan salah satunya adalah penyesalan penghuni neraka di akhirat nanti. Nggak ada gunanya, Pak. Jadi mau menyesal sekarang, Pak. Ya. Menyesal Anda termasuk orang yang terus-menerus ngajak orang lain, kita harus taat. Ya kan, dia pemimpin kita, ulil amri, gitu kan. Hati-hati. Ya kan? Nauzubillah min dzalik. Tetapi solusinya sebenarnya jelas. Solusinya adalah permohonan kita dalam sholat yang bahkan menjadi syarat sholat kita. Syarat sahnya sholat kita yaitu sholat Al-Fatihah. Kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Dan ciri inti mereka adalah mentaati Allah dan Rasul above all, di atas segala-galanya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengeluarkan statement dalam hadis beliau, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman.
Ada 3 perkara yang kalau seseorang punya 3 perkara itu dalam dirinya, niscaya dia bisa merasakan manisnya iman. Yang paling pertama kata Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bila mana Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun di muka bumi ini, dan pihak yang dia cintai itu dia taati.